Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian kita, meneruskan dari bab-bab yang telah kita telaah, kita kaji bersama pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada pembahasan tentang masalah wasiat, dan saya kira pembahasan tentang masalah wasiat kita anggap cukup, bahwa wasiat ini sesuatu yang disunahkan, terlebih pada perkara-perkara yang memang harus dilakukan, baik terkait wasiat untuk mengurus sesuatu atau wasiat berkaitan tentang harta. Ketentuan-ketentuannya telah kita baca pada 2 pertemuan atau bahkan 3 pertemuan yang telah lalu. Ibu bapak rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan bab yang berikutnya, al-maddatus tsaminatu, materi yang ke-8 adalah fil waqfi, bab yang menjelaskan tentang wakaf. Ibu bapak rahimakumullah, pembahasan yang akan kita bahas tentang wakaf ini lebih khusus ya, wakaf dalam perspektif syariat ya, perspektif syariat. Artinya hal-hal yang berkaitan tentang wakaf ini dari sisi syar'i. Sekarang banyak perkembangan tentang wakaf ya, bahkan ada di Indonesia ada undang-undang tentang wakaf, dan itu sangat luas sekali jabarannya. Maka pada bab ini akan kita ulas atau kita kaji bersama terkait tentang pengertiannya, kemudian hukumnya,
kemudian syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Itu hal-hal yang pokok yang perlu kita fahami bersama berkaitan tentang wakaf ini. Yang pertama adalah ta'rifuhu, ta'rifnya, pengertiannya, pengertian wakaf itu sendiri. Beliau pengarang kitab ini, beliau mengatakan wakaf itu al-waqfu huwa, wakaf itu adalah tahbisul asli, menahan pokok harta. Menahan pokok harta, fala yuwarrasu, sehingga harta itu tidak diwariskan. Jadi menahan pokok harta itu tidak diwariskan, wala yuhabu wala yuba'u, kemudian pokok harta itu tidak diperjualbelikan, wala yuhabu, bahkan pokok harta itu juga tidak dihibahkan. Menahan pokok harta itu tidak diwariskan, tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, tidak diberikan. Wa tasbilu thamrati liman waqafat alaihim, dan manfaat atau hasil diserahkan kepada yang diwakafinya. Ini makna wakaf ya yang disampaikan oleh beliau pengarang kitab ini. Dengan kata lain, wakaf itu adalah menahan pokok hartanya dan mengalirkan manfaatnya. Menahan pokok hartanya namun mengalirkan, memberikan, menyerahkan manfaatnya. Siapa nanti yang diberi kewenangan untuk menahan pokok harta ini? Ini yang nanti akan kita bahas pada keterangan yang berikutnya. Jadi wakaf itu artinya adalah menahan pokok harta. Pokok harta itu ditahan. Kalimat ditahan berarti selamanya harta itu tidak diwariskan. Selamanya harta itu tidak boleh dijual. Ini maknanya. Meskipun nanti ada pertanyaan, bolehkah harta wakaf itu dijual? Nah, nanti ada pembahasan terakhir tentang itu. Jadi wakaf itu menahan pokok harta, harta itu ditahan. Karena ditahan, maka kepemilikannya sudah tetap, sehingga harta itu tidak boleh diwariskan. Harta itu tidak boleh dijual. Dan harta itu tidak boleh dihibahkan. Pokok harta itu tidak boleh dihibahkan. Manfaatnya saja yang kemudian diserahkan kepada orang lain. Contoh misalnya, ada seseorang di antara ibu dan bapak mewakafkan sebidang tanah. Ketika sebidang tanah itu sudah diwakafkan, maka sebidang tanah yang sudah diwakafkan itu pewakifnya tidak boleh mewariskan harta itu, karena memang sudah diwakafkan. Yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual, meskipun ada beberapa kasus ya, termasuk di Temanggung ini masih menyimpan ada beberapa kasus, tidak perlu saya sampaikan di mananya. Ada seorang pewakif, dia telah mewakafkan sebidang tanah, diberikan kepada sebuah lembaga pendidikan, tetapi kemudian dijual oleh istrinya. Ini jadi persoalan dan tidak selesai-selesai, dan penyelesaiannya sulit ya. Jadi sudah diwakafkan ya, tetapi kemudian dijual oleh istrinya,
kemudian yang membeli itu memang dia sudah sah membeli dari yang menjualnya. Padahal semestinya ketika harta itu sudah diwakafkan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan. Ada seseorang di antara kita, di antara para jamaah sudah mewakafkan. Mewakafkan apa? Kendaraan. Ibu bapak mewakafkan ya sepeda motor. Diwakafkan kemana? Diwakafkan ke masjid misalnya, Masjid Al-Manar misalnya. Untuk apa? Kalau sepeda motor untuk apa kira-kira? Ya. Operasional. Tetapi pewakif itu tiba-tiba mengambil kembali yang sudah diwakafkan itu untuk diberikan pada seseorang. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika misalnya ada di antara ibu bapak mewakafkan sepeda motor, ini saya wakafkan ke masjid untuk operasional masjid. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, karena ada like and dislike, ya, begitu. Karena ada unsur suka dan tidak suka, ada unsur senang dan tidak senang, kemudian yang sudah diwakafkan itu diambil kembali, lalu diberikan pada orang lain. Ini sebenarnya tidak boleh, karena ketika dia sudah mewakafkan, berarti harta itu sudah bukan menjadi milik orang yang mewakafkan itu. Jadi ketika seseorang sudah mewakafkan, ya, sudah mewakafkan, hakikatnya dia sudah tidak bisa menarik kembali yang sudah diwakafkan untuk dimiliki, baik untuk diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain, kecuali adanya persoalan ketidaksepakatan. Misalnya ada seseorang telah mewakafkan sebidang tanah. Sebidang tanah itu diwakafkan ke seseorang atau lembaga. Apa peruntukannya? Dalam ikrar wakafnya, dia mengikrarkan bahwa tanah itu nanti digunakan untuk lembaga pendidikan. Ternyata lembaga yang diberikan itu, ya, ketika sudah menerima wakaf itu, akta atau ikrarnya adalah untuk lembaga pendidikan, tapi dari penerima wakaf itu justru digunakan untuk lapangan sepak bola misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika wakif tahu, orang yang mewakafkan tanah itu tahu bahwa tanah yang mestinya ikrarnya dulu untuk sebuah lembaga pendidikan, tetapi oleh yang menerima wakaf itu digunakan untuk lapangan sepak bola misalnya, maka pewakif itu yang mewakafkan itu boleh mengalihkan kepada orang lain agar digunakan sebagaimana ikrarnya. Mengalihkan, bukan menarik kembali untuk dimiliki. Jadi ini catatan penting. Kalau ada seseorang telah mewakafkan sesuatu, ketika ikrar itu misalnya, tadi sepeda motor misalnya, sepeda motor ya diwakafkan untuk Masjid Al-Manar. Untuk apa? Untuk operasional. Begitu sudah diwakafkan ke Al-Manar, kebetulan ada jamaah Al-Manar ini, ada yang hobinya tiap hari itu dolanan doro misalnya. Akhirnya sepeda motor itu justru dipakai untuk apa namanya? Ya ngeculki misalnya kan. Nah, karena ikrarnya itu untuk operasional masjid, tetapi yang menerima wakaf itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka yang mewakafkan itu boleh menarik kembali lalu dialihkan kepada orang lain. Mengalihkan, menarik untuk mengalihkan, bukan menarik untuk dijual,
bukan menarik untuk diberikan atau dihibahkan, ya, tetapi menariknya itu untuk dialihkan kepada orang lain sehingga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ikrarnya untuk, ya, operasional masjid ketika tidak digunakan sebagaimana mestinya, boleh ia mengambilnya lalu diserahkan kepada masjid yang lain. Jadi wakaf itu menahan pokok harta dan menyerahkan manfaatnya, sehingga pokok harta itu sudah tidak bisa lagi diwariskan, tidak bisa lagi dijual belikan, dan tidak bisa lagi kemudian dihibahkan. Yang kedua, hukumnya al-waqfu mandubun ilaih muraghibun fihi biqaulihi ta'ala. Yang kedua, hukum wakaf. Wakaf itu hukumnya adalah mandub, ya, mandubun. Mandubun itu disunahkan. Wakaf itu hukumnya disunahkan. Kenapa? Karena wakaf itu sebenarnya salah satu filantropi kekuatan ekonomi umat. Itu wakaf. Ya, jadi wakaf itu, ya, wakaf itu disunahkan karena memang termasuk penyangga ekonomi umat. Itu diantaranya adalah wakaf. Berapa pondok pesantren yang memiliki jumlah atau memiliki tanah wakaf yang sangat banyak, sehingga bisa digunakan untuk operasional pesantren. Ada beberapa masjid yang memiliki tanah wakaf yang cukup luas karena di kampung tersebut ada kebiasaan. Apa kebiasaannya? Sebelum seseorang meninggal dunia, maka mereka mewakafkan sebidang tanah mereka. Sehingga tanah yang terkumpul itu karena memang kampungnya cukup besar, sehingga ketika ada orang yang mau meninggal dunia, mewakafkan sebidang tanah mereka untuk diberikan kepada masjid. Masjidnya surplus, memiliki banyak tanah wakaf, luasnya ya sangat luas, sehingga bisa menghasilkan, dan hasil dari tanah wakaf itu untuk kemaslahatan masjid. Jadi wakaf itu adalah mendubun, disunahkan, dianjurkan. Biqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, illa antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kamu lakukan untuk awliyaukum, ya, untuk awliyaukum, untuk wali-wali kalian, ma'rufa, dengan cara yang baik. Ini tafsirnya panjang. Wa biqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang saya kira sangat familiar di telinga kita, Rasulullah mengatakan, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathati asya. Idza mata, ketika mati, ketika meninggal dunia, al insana, semua manusia tanpa kecuali. Ini ada alif lam, ya. Kalau ada alif lam bertemu dengan kata benda, seperti bertemu dengan insanun, ini kalau dalam kaidah nahwu tufidul istighraq, fungsinya adalah menyatakan bahwa hal itu bersifat semuanya tanpa kecuali. Sehingga kalau kita maknai dengan makna yang pas, idza matal insanu, ketika semua manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya telah terputus.
illa min thalathati asya, kecuali dari 3 perkara. Rasulullah mengatakan semua manusia tanpa kecuali. Semua manusia ketika meninggal dunia maka amal mereka telah terputus. Illa min thalathati asya, kecuali dari tiga sebab, 3 arah. Pertama, shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyatin maknanya mengalir. Sedekah yang mengalir. Mengalir apa? Mengalir kemanfaatannya. Tidak hanya termanfaatkan sekali, tetapi termanfaatkan berkali-kali. Maka kalau kita memberi makanan, itu bukan sedekah jariyah. Kenapa? Manfaatnya hanya sekali, ya, dimakan habis selesai. Tetapi kalau kita memberikan sepeda motor, ya, memberikan sepeda motor, itu manfaatnya bisa berkali-kali. Selama sepeda motor itu ada, masih bisa dimanfaatkan, maka manfaatnya berkali-kali. Sedekah jariyah itu maknanya adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bisa mendatangkan manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh, ya, anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seseorang yang Allah Ta'ala naikkan derajatnya di akhirat dari satu tingkat ke tingkat yang berikutnya. Jadi Nabi mengatakan di akhirat nanti ada seseorang yang Allah naikkan derajatnya di surga dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Misalnya seandainya surga itu ada 100 tingkatan, seperti perkataannya Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, seandainya surga itu 100 tingkatan, maka akan ada seorang mukmin yang menempati suatu tempat di surga lalu dinaikkan tingkatannya. Mestinya dia di tingkat yang ke-21, tetapi kemudian dinaikkan sampai ke tingkat 27, naik kelas, ya, kayak di rumah sakit, kelas 3 jadi kelas 1, begitu bayar bingung, ya, karena tambahannya banyak. Jadi dia naik kelas. Ketika sudah dinaikkan kelas itu, dia pun terheran-heran dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kenapa saya dinaikkan sampai tingkatan sedemikian tinggi? Allah Ta'ala kemudian mengatakan, bi istighfari waladikalaka. Ini disebabkan oleh istighfar anak-anak kalian yang selalu anak-anak kalian ucapkan untuk kalian. Ini disebabkan karena istighfar, permohonan ampunan yang selalu diucapkan oleh anak-anak kalian untuk kalian tanpa kalian sadari. Itu kemudian diberi penjelasan yang sangat panjang tentang apa? Tentang pentingnya seorang anak untuk memperbanyak memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tua akan mendapatkan manfaat dari istighfar seorang anak. Dan ketika seorang anak itu sering mengucapkan istighfar untuk kedua orang tuanya, maka insya Allah ketika anak itu sering mengucapkan istighfar untuk orang tuanya, maka ketika si anak itu sudah menjadi bapak dan orang tua, insya Allah anak-anaknya pun akan melakukan hal yang sama,
seperti yang dilakukan dulu oleh bapaknya untuk kakeknya. Sehingga ada istilah kalau orang-orang Arab mengatakan ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan seseorang untuk orang tuanya, itulah yang nanti akan ia terima dari anak-anaknya. Yang dilakukan oleh seseorang untuk kedua orang tuanya, maka itulah yang nanti akan ia terima dari anak-anaknya. Kalau orang tua itu dulu sering berbuat baik untuk orang tuanya, maka insya Allah anaknya akan berbuat baik kepada bapaknya. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada seseorang yang dulu ketika masih anak-anak, dia sering berbuat jahat kepada orang tuanya, maka ketika anak ini sudah menjadi orang tua, jangan salahkan jika anak-anaknya berbuat jahat untuk atau kepada orang tuanya. Ini menjadi catatan penting untuk kita semuanya, yang kita punya anak-anak dan kita punya orang tua. Mestinya kita harus selalu berupaya berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kita berharap itulah yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kepada kita semua ketika kita sudah menjadi sangat tua. Maka kembali kepada hadis Rasulullah, beliau mengatakan bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, semua manusia meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus, pahalanya sudah selesai, tidak akan mendapatkan lagi pahala dari amal-amalnya karena amalnya sudah terputus, kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang diajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu mengamalkan akan apa yang ia ajarkan. Selama orang lain yang diajari itu mengamalkan apa yang ia ajarkan, selama itu pula meskipun ia sudah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan pahala. Maka ibu sekalian, seandainya ya di antara kita, ya mohon maaf, di antara kita misalnya bukan orang alim, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, dan kita hanya bisa membaca abatasa misalnya. Kalau dulu waktu saya kecil sering membaca metode Al-Baghdadi, alif tawin patah an, alif tawin kasroh in, alif tawin domah an in kan begitu. Seandainya hanya itu yang diketahui, yang diilmui, meskipun hanya bisa membaca abatasa, maka ajarkan itu kepada anak-anak kita, karena kita tidak tahu, barangkali itulah menjadi amal atau menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pahala yang terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan wa minas shadaqatil jariyati, dan di antara sedekah jarah itu adalah wakaf. Di antara sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, itu di antaranya adalah wakaf. Seperti wakaf rumah, ya, mewakafkan rumah untuk diserahkan agar dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan kepada siapa saja, kepada lembaga, kepada masjid, ya, wal aradi, atau mewakafkan sebidang tanah, wal masajid, mewakafkan masjid, ya. Ini agak janggal ya kalau kita mewakafkan kok masjid, tapi tidak mengapa, karena barangkali di suatu tempat ada seseorang membangun masjid, tanahnya beli sendiri, bangunannya diselesaikan sendiri,
setelah jadi kemudian diwakafkan. Itu yang dimaksud. Mewakafkan rumah, mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, wa ghairiha, dan mewakafkan yang lain. Bahkan termasuk mewakafkan uang. Sekarang ada yang namanya wakaf tunai, wakaf uang. Kita bisa mewakafkan uang. Sehingga apa? Uang yang diwakafkan itu nanti tidak habis. Tetapi uang itu tetap, pokoknya tetap ada, hasilnya yang kemudian dimanfaatkan. Itu wakaf uang. Kalau di Indonesia ada undang-undangnya, ada aturan tentang wakaf uang. Dan wakaf uang itu yang seperti sekarang di Mesir, yang kemudian menjadi penopang Al-Azhar, itu diantaranya ya dari wakaf. Ada wakaf tanah, wakaf harta, termasuk wakaf uang. Dan wakaf uang ini bisa temporal, bisa selamanya. Bisa seseorang itu mewakafkan, saya ingin wakaf uang 100 juta, tapi untuk 10 tahun saja. Setelah 10 tahun saya ambil kembali. Itu boleh wakaf uang. Boleh juga saya ingin wakaf uang berapa? 100 juta. Dan tidak akan saya ambil selamanya. Orang yang menerima wakaf itu hanya boleh memanfaatkan hasilnya, tapi tidak boleh memakan harta pokoknya. Sehingga uang 100 juta yang diterima dari wakaf itu dikembangkan, sehingga hasil dari 100 juta itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tetapi pokok harta 100 juta tidak boleh berkurang selamanya. Itulah wakaf uang. Tetapi di Indonesia ada undang-undangnya, tidak sembarang ya, tidak sembarang seseorang boleh menerima wakaf uang, karena penarikan dana dari masyarakat itu diatur oleh undang-undang. Itu kalau di Indonesia. Ini terkait tentang hukumnya. Jadi wakaf itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan ya di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang oleh para sejarawan, oleh para ulama dianggap sebagai seseorang yang menanamkan pondasi wakaf itu diantaranya adalah Umar bin Khattab. Ya, di dalam salah sebuah hadis yang agak panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Asy-Syurut, ya, bahwa Umar bin Khattab ini punya sebidang tanah yang cukup bagus di Khaybar. Khaybar ini dulu pada zaman Nabi berlaku, bab kita dulu para kita bahas adalah masyaqqah, tentang bolehnya menggarap tanah, mengairi tanah, dan hasilnya dibagi antara yang punya tanah dan yang menggarap. Itu pertama dulu juga di Khaybar. Nah, Umar bin Khattab ini beliau punya tanah di Khaybar, tanahnya sangat bagus, sangat subur. Maka kemudian ya ketika itu Umar bin Khattab kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar dan saya tidak pernah punya tanah yang lebih bagus melebihi tanah yang ada di Khaybar, karena tanahnya sangat subur. Ketika itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, tolong ya terkait tanah itu apa yang engkau perintahkan kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan, in syi'ta habista, kalau kamu mau kamu tahan harta pokoknya, habista aslaha, kalau kamu mau kamu tahan pokok hartanya, watasaddaq biha, dan kamu sedekahkan hasilnya. Itulah wakaf. Kamu tahan pokok hartanya sehingga apa? Tidak dijual, tidak diwariskan, tidak diberikan pada seseorang, harta itu tetap ada, lalu hasilnya yang disedekahkan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, ya, kamu
tahan pokok hartanya, kamu sedekahkan hasilnya, jangan kamu jual, jangan kamu berikan pada orang lain, jangan kamu wariskan, tetapi sedekahkan hasilnya kepada orang fakir, kepada kaum kerabat, kepada orang-orang yang punya hutang, ya. Kita semua punya hutang, rakitong sidik, ya. Kemudian wafi sabilillah, dan di jalan Allah dan seterusnya. Jadi ketika itu Nabi kepada Umar mengatakan demikian. Kalau kamu mau, kamu tahan pokok hartanya, lalu kamu sedekahkan hasilnya. Itulah konsep wakaf yang dulu Umar bin Khattab pernah meminta wejangan kepada Nabi terkait tanah Khaybar yang sangat subur. Baik, kita jeda azan dulu karena yang lain sudah mengumandangkan azan. Baik, sekalian kita lanjutkan. Kemudian yang kedua tadi tentang hukumnya. Yang ketiga adalah syarat-syaratnya. Yushtaratu fi sihhatil waqfi ma yali. Syarat-syarat atau disyaratkan wakaf itu menjadi sah jika memenuhi syarat sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pengarang kitab ini mengatakan ayyakunal waqifu ahlan litabarru'i bi ayyakuna rasyidan malikan. Yang pertama, hendaklah orang yang mewakafkan harta itu ahlan litabarru'i, dia memang punya kuasa untuk melakukannya. Jadi orang yang ingin mewakafkan hartanya, dia memang orang yang punya kuasa untuk melakukannya. Bi ayyakuna rasyidan, seperti ya, dia orang yang rasyid, orang yang berakal. Malikan, dan dia adalah orang yang memiliki atau menguasai harta yang ingin diwakafkan itu. Dengan kata lain, yang pertama, wakaf itu bisa terjadi jika pewakif itu ketika ia mewakafkan hartanya, maka harta itu memang menjadi milik wakif tersebut atau di bawah kekuasaan wakif tersebut, sehingga dia tidak boleh mewakafkan harta milik orang lain. Ada sepeda motor diparkir di pinggir jalan, kemudian dituntun diserahkan ke masjid, saya ingin wakaf ini sepeda motor, ya. Ditanya sama takmirnya, oh iya terima kasih, ini surat-suratnya mana? Tidak tahu, ini saya ambil di parkiran pinggir jalan itu. Wah, ini tidak bisa. Jadi orang yang mewakafkan harta itu ahlan litabarru', jadi memang dia punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukannya. Artinya harta yang diwakafkan itu memang betul-betul menjadi harta miliknya sendiri. Yang kedua, ayyakunal mauqufu alaihi, ya, in kana muayyinan mimman yasikhu tamlikuhu. Yang kedua, hendaknya orang yang menerima wakaf atau yang diwakafi, bahasa kita, hendaknya yang diwakafi itu ingkana muayyinan, jika dia memang personal yang ditentukan, atau ya sudah tertentu siapa penerimanya, baik itu lembaga atau perseorangan. Karena yang diberi wakaf yang oleh banyak para ulama disebut dengan istilah nadhir, ya. Penerima wakaf itu bisa perseorangan dan bisa atas nama lembaga atau organisasi. Ketika kemudian yang diwakafi itu sudah ditentukan orangnya, ya, muayyinan, ditentukan orangnya, fulannya, siapanya, mimman yasikhu tamlikuhu, memang
ya, yang diberi wakaf itu orang yang punya kemampuan untuk menerimanya, ya, untuk mengembangkannya, untuk menerimanya. Sehingga begini, tidak boleh seseorang itu mewakafkan sebidang tanah atau mewakafkan harta kepada orang yang tidak mampu untuk mengelolanya. Karena wakaf itu nanti yang dimanfaatkan adalah hasilnya, manfaatnya. Maka tidak boleh mewakafkan kepada seseorang, kepada lembaga, jika seseorang atau lembaga itu tidak mampu untuk mengelolanya. Maka ada beberapa kali terjadi sebuah lembaga, ya, dia diberi wakaf sebidang tanah untuk lembaga pendidikan. Ketika kemudian nazirnya, ya, lembaga itu sudah tidak mampu lagi untuk mengelolanya, maka dia tidak boleh menjualnya. Dia bisa mengembalikan kepada wakifnya karena memang tidak punya kemampuan. Mohon maaf, saya sudah tidak mampu lagi. Jika kemudian pewakifnya sudah meninggal dunia, lembaga itu boleh untuk menyerahkan ke lembaga lain. Jika yang menerima itu punya kemampuan untuk mengelola sesuai ikrar wakafnya. Pewakif mewakafkan tanah untuk apa? Untuk lembaga pendidikan pondok pesantren. Diterimalah oleh yayasan A. Dalam perkembangannya ketika mengelola pesantren, tahun pertama mampu, tahun kedua mampu, tahun ketiga sudah tidak mampu, tahun keempat, ya, sudah sangat tidak mampu, tahun kelima amat sangat tidak mampu, tahun keenam sudah tidak mampu lagi. Maka yayasan itu mestinya jika memang dia tidak mampu, dia menyerahkan kepada pihak lain, kepada yayasan lain, kepada lembaga lain, ya. Untuk apa? Untuk meneruskan pemanfaatan tanah wakaf itu sesuai ikrar pewakifnya. Oleh karenanya, ya, syaratnya bahwa yang diberi wakaf itu adalah orang, kalau itu orang, lembaga itu kalau itu lembaga yang memang punya kemampuan untuk mengelolanya. Karena wakaf itu harta pokoknya tetap, hasil atau manfaatnya itu yang dimanfaatkan. Fala yuqafu ala janinin, maka tidak boleh, ya, seseorang mewakafkan, ya, mewakafkan sebidang tanah ala janinin fi batnin, kepada janin yang masih ada dalam perut ibu, ya. Ada orang sedang hamil, hamilnya 6 bulan. Kemudian ada seseorang datang ke seorang ibu itu, wahai ibu, misalnya, saya akan mewakafkan sebidang tanah, ya, berapa? 10 hektar untuk dikelola, dikembangkan. Mau diwakafkan pada siapa? Pada bayi yang ada di kandungan Anda. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Janin itu tidak mampu untuk mengelolanya. Wala ala abdin mamlukin, ya, seperti tadi tidak boleh mewakafkan kepada janin yang ada di kandungan. Tidak boleh mewakafkan kepada abdin mamlukin, kepada budak atau hamba sahaya, karena dia tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Dengan kata lain, memang yang ditunjuk untuk mengelola wakaf itu memang sosok seseorang atau lembaga yang punya kemampuan untuk mengelolanya. Wa in kanal waqfu ala ghairi muayyinin, jika kemudian wakaf itu, ya, wakaf itu tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu, istarata ayyakunal jihatul mauqufu alaiha mimma tasil qurbatu ma'ahu, maka objek yang diwakafkan itu harus diwakafkan untuk sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasihul waqfu ala lahwin, maka tidak boleh mewakafkan sesuatu untuk digunakan lahwin pada perkara yang sia-sia. Misalnya, ya, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk
area pertunjukan maksiat misalnya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mewakafkan sebidang tanah ala lahwin, untuk hal-hal yang sia-sia, au kanisatin, atau seorang muslim mewakafkan sebidang tanah agar didirikan gereja, ya. Gereja itu untuk beribadah, ya, tetapi dalam pandangan Islam itu tidak diperbolehkan, au muharramin, atau untuk sesuatu yang diharamkan. Jadi pada poin yang kedua ini bahwa yang diwakafkan itu, orang yang diberi wakaf itu harus orang yang punya kemampuan. Jika yang ditunjuk itu sudah jelas siapa yang menerima wakaf. Jika belum jelas siapa yang menerima wakaf, maka penerima wakaf itu dia tidak boleh menggunakannya kecuali untuk hal-hal yang baik. Tetapi pada prinsipnya kalau undang-undang di tempat kita, nazir penerima wakaf itu harus jelas pada siapa. Ya, karena kalau tidak itu akan banyak persoalan. Baik kepada nazir perseorangan atau kepada nazir organisasi atau lembaga. Jadi hanya dua itu, bisa perseorangan, bisa lembaga atau organisasi. Itu yang disahkan oleh negara. Yang ketiga, ayyakuna tauqifu binassin sharihin. Hendaknya ketika dia mengikrarkan untuk wakaf binasin sharihin, dengan nas atau dengan lafal yang sharih, yang jelas. Jadi kalau mau wakaf itu harus cetha, ya, cetha. Cetha apa? Ikrarnya itu cetha, jelas. Kejelasan itu baik menyangkut peruntukannya untuk apa, dan kejelasan itu menyangkut siapa nanti yang akan menerima wakaf itu. Karena kalau tidak jelas nanti ada terjadi perebutan wakaf, sehingga wakaf ini digunakan atau diserahkan kepada seseorang, ya, untuk masjid ini. Tetapi karena ketidakjelasan tiba-tiba masjid itu diserobot, ya, diserobot oleh sebuah lembaga atau sebuah apalah, ya, lembaga atau ormas atau orpol atau apapun, ya. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Dulu wakafnya kepada siapa? Jadi wakaf itu harus jelas. Harus jelas terkait siapa yang diwakafi, ya, siapa yang akan diserai untuk menerima wakaf, kemudian apa yang diwakafkan. Kawakfin au habasin au tasaddukin, ya. Jadi dengan lafal saya akan mewakafkannya, atau kalau di tempat kita itu sudah menjadi jelas dengan apa? Dengan mekanismenya. Kalau di negara kita itu datang ke kantor urusan agama untuk melakukan ikrar wakaf, dan itu tertulis, dilindungi oleh hukum, dan itulah nanti yang akan memenangkan dasar pemenangan perkara jika di belakang hari terjadi sebuah perkara. Wakafnya kepada siapa, peruntukannya untuk apa. Maka ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita kemudian ingin mewakafkan sebidang tanah, maka harus jelas peruntukannya. Jelas artinya apa? Peruntukan itu untuk hal-hal yang memang mendatangkan maslahat, tidak menimbulkan madarat bagi orang yang menerima wakaf. Contoh, ibu bapak sekalian mewakafkan sebidang tanah. Di mana? Di tengah ladang. Berapa luasnya? 1 hektar. Untuk apa? Untuk masjid. Wah, ini serek ngenggoni sopo. Sementara ini banyak di antara kaum muslimin ketika ada kalimat wakaf yang tertuju adalah masjid, musola, masjid dan seterusnya.
Padahal mestinya ketika seseorang ingin mewakafkan sebidang tanah, akan diwakafkan untuk masjid misalnya. Ternyata di kampung itu sudah ada masjid dan tidak memungkinkan untuk membangun masjid kembali karena sekian pertimbangan yang banyak. Maka ketika wakif itu berkeinginan untuk masjid, maka akta atau ikrar wakafnya bisa diarahkan menjadi untuk kemakmuran atau kemaslahatan masjid. Ini yang saya maksud, harus ada kejelasan di situ. Karena tadi ada beberapa tanah wakaf yang kemudian mangkrak. Kenapa? Karena ketidakfahaman antara pewakif dan nadhir yang menerima wakaf. Ya, ada di satu kampung, di satu dusun, dusunnya kecil, ada orang ikrar, ya, ada orang mewakafkan tanah. Wakafnya untuk apa? Untuk masjid. Di mana? Di pojokan kampung, yang di situ tidak ada orang, kanan kirinya sawah dan kebun bambu. Karena yang ingin wakaf memang ingin saya wakaf untuk masjid, yang menerima wakaf tidak paham, ya wis tak tompo misalnya. Yang terjadi di belakang hari, tanah itu tidak akan termanfaatkan. Maka harus jelas peruntukannya, sehingga memang betul-betul pewakif itu bisa mendapatkan pahala dari kemanfaatan tanah wakaf atau apapun yang diwakafkan. Jelas sighahnya, jelas ikrarnya, jelas kepada siapa ia wakaf, dan kemudian jelas peruntukan untuk apa ketika hal itu diwakafkan. Yang keempat, ayyakunal mauqufu mimma yabqa ba'da akhdhi ghillatihi. Yang keempat, bahwa barang yang diwakafkan, ini syarat-syarat wakaf, barang yang diwakafkan itu barang yang masih tetap langgeng setelah barang itu dimanfaatkan. Jadi syarat yang pertama, setelah diambil manfaatnya, barang itu masih tetap tidak kelong. Seperti kadauri, seperti rumah. Rumah itu ketika diwakafkan, lalu ada yang memanfaatkan, maka rumah itu masih tetap ada. Berganti orang yang memanfaatkan, misalnya rumah diwakafkan untuk masjid, untuk kesejahteraan masjid. Lalu masjid pun menggunakan tanah itu untuk dijadikan penginapan misalnya. Kemudian mendapatkan manfaat. Nah, ketika tanah itu atau rumah itu dimanfaatkan, rumahnya tetap ada, ya. Jadi barang yang dimanfaatkan, yang diwakafkan itu setelah diambil manfaatnya tetap ada, seperti rumah, kemudian tanah, dan juga yang lainnya. Amma ma yufna bi mujarradi intifa'i bih, adapun barang-barang yang kemudian menjadi lenyap ketika barang itu sudah dimanfaatkan, maka barang itu tidak memenuhi syarat untuk diwakafkan. Kal mad'umati, seperti makanan-makanan, ya, seperti yang ada di depan bapak-bapak, ibu-ibu ada enggak snacknya? Oh ada, ya. Jadi seperti makanan yang ada di depan bapak ibu sekalian itu tidak diwakafkan. Sebab apa? Ketika sudah dimakan habis. Kalau diwakafkan disawang terus, ya, tapi tidak manfaat, malah membusuk, kan. Jadi kalau makanan, warwaih ataupun minyak wangi, wewangian misalnya, wanahwiha dan selainnya, fala yasikhu tauqifahu, itu tidak sah kalau kemudian diwakafkan. Wala yusamma wakfan, dan itu tidak bisa disebut wakaf. Bal huwa sedekah, tetapi itu disebut sebagai sedekah. Kenapa? Ketika diambil manfaatnya, maka barangnya sudah lenyap, sudah tidak ada. Jadi barang yang diwakafkan itu harus tetap
ada. Wakaf mobil, ya, ketika dimanfaatkan mobilnya tetap masih. Wakaf, ya, sepeda motor dimanfaatkan, sepeda motornya masih. Wakaf rumah ada yang memanfaatkan barangnya masih. Maka sebagaimana Umar bin Khattab kepada Nabi kita yang mengatakan, ya Rasulullah, saya di Khaybar punya tanah yang sangat bagus. Saya tidak pernah punya tanah yang lebih bagus dari tanah di Khaybar itu. Ma ta'muruni, apa yang aku perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu mau, kamu tahan pokok hartanya, kamu tahan hartanya, kamu sedekahkan kemanfaatnya. Lalu harta itu, tanah itu tidak kamu jual, tidak kamu wariskan, dan tidak kamu serahkan atau berikan kepada orang lain. Artinya apa? Barangnya tetap masih ada, kemanfaatannya yang terus mengalir. Itulah wakaf. Ya, jadi wakaf, ya, syarat-syaratnya tadi disebutnya ada dari nomor 1 sampai nomor 4. Pewakifnya memang dia orang yang punya kemampuan untuk mewakafkannya. Dia, ya, orang yang punya kuasa atas barang yang diwakafkan. Yang kedua, yang menerima wakaf dia punya kemampuan untuk mengelolanya. Pewakifnya memang dia orang yang punya kuasa atas apa yang diwakafkan. Yang kedua, yang menerima wakaf itu punya kemampuan untuk mengelolanya. Yang ketiga, ikrar wakafnya harus jelas, cetok, ya. Untuk apanya harus jelas, siapa yang diberi wakaf itu harus jelas, ya. Jadi ikrarnya itu siapa yang diwakafkan, yang diberi wakaf harus jelas, peruntukannya juga harus jelas. Yang keempat, yang terakhir adalah barang atau objek wakaf itu adalah suatu barang yang ketika sudah dimanfaatkan barangnya tetap ada, tetap masih ada, pokok hartanya masih ada. Ketika kemudian barang itu setelah dimanfaatkan sudah habis, maka tidak bisa dikatakan wakaf, tetapi itu adalah sedekah. Maka seperti uang itu jadi menarik. Uang itu bisa menjadi objek sedekah, tetapi bisa menjadi objek wakaf. Kalau objek sedekah menjadi sedekah, maka diserahkan, silahkan habiskan. Tapi kalau wakaf, pokok harta tetap masih ada. Manfaat dari harta itu yang kemudian dimanfaatkan atau diberikan. Dan misalnya tadi seperti seorang yang mewakafkan, ya, mewakafkan uang 100 juta ke masjid misalnya, maka uang 100 juta itu tetap harus ada. Adapun yang dimanfaatkan, yang dinikmati itu adalah hasil dari pengelolaan dana 100 juta tersebut. Hanya saja undang-undang di Indonesia tidak semua lembaga bisa langsung menerima wakaf uang. Yang menerima wakaf uang itu pada bank-bank yang ditunjuk. Lembaga hanya bisa memanfaatkan wakaf uang tersebut. Jadi tidak bisa langsung lembaga langsung menerima wakaf uang, langsung mengelola, tidak bisa. Tetapi wakaf uang itu kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga bisa memanfaatkan wakaf uang yang ada di bank itu, hasil dari wakaf uang itu yang kemudian dikelola dan dimanfaatkan. Ada perjanjian pembagian hasil antara yang mengelola dengan bank yang ditunjuk. Itu yang ada di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan terkait tentang wakaf ini barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kekhilafan mohon maaf.
Dan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, jika ada, monggo kami persilahkan. Oh nggih, monggo.